Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku, Muhammad Nofur Rahman, Awardi Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022, yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing dengan teman-teman tips atau cara yang perlu dilakukan untuk menghadapi seleksi substansi atau wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit. Ada begitu banyak cara atau tips yang bisa dilakukan, tapi aku kali ini memilih paling tidak 8 tips yang perlu kita lakukan untuk menghadapi Beasiswa Indonesia Bangkit. Tips ini adalah merupakan yang paling penting menurut aku untuk kita persiapkan dan juga berdasarkan pengalaman aku sendiri seperti itu. Namun sebelum aku share, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Oke, langsung saja eh, tips yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit. Yang pertama yaitu pahami isai, personal statement, dan profil diri sedetail mungkin ya. eh Paling tidak itu tiga data atau berkas yang telah kita tulis, yang kita masukkan di seleksi administrasi kemarin, kita perlu memahami sedetail mungkin data-data atau informasi yang ada di data dokumen tersebut yang telah kita tulis sendiri. Mengapa begitu penting? Karena nantinya pewawancara itu akan menanyakan segala pertanyaannya itu berasal dari yang telah kita tulis tersebut. Entah itu isai atau personal statement ataupun profil diri yang kita masukkan di form pendaftaran seperti itu. Nah, dengan kita menguasai informasi yang ada di dokumen tersebut, kita akan dengan mudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari dokumen-dokumen tersebut. Dan tidak dipungkiri nanti pewawancara bisa menanyakan yang di luar data tersebut, dokumen tersebut gitu. Jadi pertanyaannya berkembang gitu, tidak hanya yang ada di dokumen tersebut. Dengan begitu kita sudah menjadi kewajiban untuk memahami dasarnya terlebih dahulu nih, dasar informasi yang ada di dokumen tersebut, entah itu isai, personal statement, ataupun profil diri kita seperti itu. Nah, pada kondisi ini juga pewawancara bisa jadi hanya ingin mengonfirmasi nih jawaban kita, apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita tulis itu sama atau tidak gitu. Nah, akan berakibat fatal sekali apabila yang kita sampaikan itu berbeda dengan yang kita tulis seperti itu. Jadi, jangan sampai teman-teman itu menyampaikan jawaban yang berbeda dengan yang ditulis seperti itu. Usahakan itu sama, tapi jika ada tambahan, boleh kalau jika tambahan. Tapi tidak boleh berbeda poin pentingnya seperti itu. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua ada carilah informasi sebanyak mungkin ya. Informasi yang dimaksud entah itu dari teknis pelaksanaan wawancaranya, entah itu dari data pendukung untuk pendukung jawaban teman-teman nanti dan juga apa ya? Berita terkini nih, berita terkini yang berhubungan dengan prodi teman-teman mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan seleksi wawancara atau substansi ini. Mengapa ini penting? Tentu karena ini sebagai modal bagi teman-teman. Jika kita menjawabnya tanpa dasar, itu kita akan dicap atau dinilai sebagai orang yang tidak akademis gitu loh, tidak ilmiah gitu. Jadi usahakan kita cari informasi sebanyak mungkin, data pendukung yang bisa mendukung jawaban kita. Mungkin ada berita terkini yang berhubungan dengan prodi kita dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan diri kita, seleksi, substansi, atau wawancara seperti itu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu buatlah key point atau kata kunci jawaban ya. Nah, seringkali banyak dari kita yang apa ya mempersiapkan interview atau wawancara itu khususnya ini beasiswa, biasanya itu kita sudah mengelis nih prediksi pertanyaan yang akan muncul dan
sudah kita siapkan jawabannya serinci mungkin, sedetail mungkin. Kadangkala kita itu karena sudah membuat draft yang seperti itu, kemudian kita menghafalkan tanpa berlatih untuk berimprovisasi seperti itu. Aku sarankan tidak seperti itu ya teman-teman, karena nanti ketika kita menghafalkan teks atau draft yang sudah kita buat sedetail mungkin itu tanpa membuat kata kunci, kita akan kesusahan nih nanti kalau misalkan akan berimprovisasi atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara seperti itu. Nah, nanti Eee, mungkin oke lah kalau misalkan pertanyaannya sama dengan yang kita siapkan. Kalau misalkan berbeda, nanti bisa jadi kita ngeblank di tengah-tengah karena tidak biasa atas pertanyaan itu, kemudian kita bingung ngangong-ngangong sehingga kita, dianggap tidak prepare lah, tidak siap dan tentunya ini akan berakibat fatal sekali. Nah, aku sarankan buat kata kunci di setiap apa ya, prediksi pertanyaan teman-teman. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, aku sudah ada kata kunci seperti ini. Tinggal dikembangkan cara menyampaikan pendapatnya seperti itu jawabannya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu latihan simulasi atau simulasi wawancara atau mock up interview ya. Nah, ini juga penting sekali teman-teman, karena dengan kita berlatih tentu kita akan terbiasa menghadapi suasana interview atau wawancara dan juga kita udah biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala tidak perlu kita hafalkan pertanyaan tersebut. Kita cukup mendengarkan, oh poinnya di situ dan kita itu berlatih menangkap poin dari pertanyaan tersebut gitu loh. Nah, dengan seperti itu kita akan dengan mudah menangkap poin, kemudian kita menjawab dengan poin-poin juga yang dikembangkan dengan kalimat kita sendiri, sehingga kita eh, akan mudah untuk menjawab pertanyaan. Dan di seleksi simulasi wawancara atau mock interview ini kita juga berlatih apa ya suasana atau kondisi yang nantinya juga akan terjadi di seleksi wawancara gitu loh. Jadi saat simulasi wawancara atau mock interview ini kita dibuat keadaannya itu seperti saat wawancara nanti gitu loh. Jadi kita berlatih untuk tidak gugup, kemudian berada di suasana yang sebenarnya gitu, berhadapan dengan pewawancara. Jadi kita sudah siap dan terbiasa seperti itu. Jadi itu penting sekali. Nah, latihan simulasi ini bisa dilakukan dengan teman-teman seperjuangan ataupun juga melibatkan dengan awardi ya, yang mana awardi sudah eh, mengikuti seleksi wawancara di tahun sebelumnya seperti itu. Jadi ada gambaran lah. Nanti Awardi juga bisa mengasih tips atau gambaran kondisi atau suasana yang terjadi saat seleksi wawancara seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada natural, jujur dan percaya diri. Nah, maksudnya apa nih natural, jujur dan percaya diri yang perlu kita persiapkan? Nah, jadi natural ini nanti apa ya? Kita dalam mengikuti seleksi wawancara itu buatlah anggap aja kita apa ya pembawaannya kita itu senatural mungkin gitu. Jadi kita anggap aja sedang berdiskusi atau mengobrol dengan lawan bicara kita yang mungkin teman kita tapi ini usianya lebih di atas kita sedikit seperti itu. Mungkin bagi yang teman-teman S3 mungkin nanti akan bertemu dengan koleganya mungkin ketika mendaftar S3 ya mungkin bisa jadi gitu. Mungkin teman-teman yang S2 atau S1 mungkin kan bertemu dengan lawan bicara yang di atasnya umurnya gitu. Jadi walaupun begitu buatlah senatural mungkin seperti apa ya ngobrol atau diskusi dengan lawan bicara yang biasa kita lakukan gitu. Jangan jangan terlalu apa ya terlalu menganggap itu adalah sebuah hal yang luar biasa, tapi tetap konsentrasi dan tetap berfokus bahwa ini adalah momen wawancara gitu. Jangan karena kita berusaha untuk senatural mungkin kita jadi tidak apa ya menjaga kondisi tubuh, kemudian tidak menjaga tata krama mungkin gitu, tapi jadi tetap gitu. Itu natural. Kemudian jujur ya, jujur itu juga penting sekali teman-teman. Dengan kita jujur menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara, kita itu nanti akan dinilai sebagai orang yang eh,
berkapabilitas seperti itu. Berkapabilitas karena kita telah jujur karena di sana kan wawancara kita ada dari psikolog ya teman-teman. Dari psikolog itu bisa menilai kita jujur atau enggak gitu loh. Nah, kalau misalkan kita sudah ketahuan bohong, itu sudah dianggap fatal sekali gitu. Jadi nanti kita tidak akan direkomendasikan untuk lulus menjadi award Beasiswa Indonesia Bangkit karena dari awal sudah berbohong nih, apalagi ke depannya seperti itu. Itu jujur, jadi penting sekali ya jujur. Kemudian percaya diri. Nah, percaya diri juga penting sekali teman-teman untuk mengungkapkan kemampuan kita, kapabilitas kita yang kita miliki agar pewawancara itu yakin dan merasa apa ya, menilai kita sebagai orang yang dipercaya bisa melakukan kontribusi ke Indonesia seperti itu. Sebagai orang yang optimis seperti itu. Kalau misalkan kita tidak optimis, buat apa gitu kan untuk diterima menjadi awardee tidak bisa berkontribusi nanti seperti itu. Jadi penting sekali ya, natural, jujur dan percaya diri seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada poin yang keenam yaitu berlatih kontrol diri dan emosi. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ketika sudah memasuki tahap wawancara, kita perlu sekali untuk mengontrol diri dan emosi ya teman-teman. Karena menempatkan diri di suatu wawancara berhadapan dengan lawan bicara kita itu penting karena ketika kita apa ya, menempatkan diri dan emosi, mengontrol diri dan emosi, kita itu eh, dianggap bisa menghargai lawan bicara kita gitu. Dengan begitu, wawancara itu juga akan dengan bersedia menyimak setiap jawaban dari kita seperti itu. Jadi merasa apa ya, dihargai, dihormati dari apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, eh, yang perlu kita lakukan mungkin ini tips dari aku saat mengontrol diri dan emosi yaitu teman-teman perlu tegap badannya tapi tetap nyaman, kemudian eye contact ya teman-teman, apa, mata apa, berhadapan langsung menuju mata pewawancara dan juga selalu tersenyum ya teman-teman, selalu tersenyum gitu. Jadi kalau misalkan kita pasang muka ketus juga pewawancara akan malas seperti itu. Jadi selalu tersenyum seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada siapkan kesan pembukaan dan penutupan yang kuat seperti itu. Nah, ini penting, juga penting teman-teman. Pembukaan di sini bertujuan untuk apa ya? Sebagai pengenalan diri, kemudian untuk menghargai pewawancara kita, kemudian senjata kita untuk mencuri hati pewawancara gitu. Apabila pembukaan ini bisa masuk ke hati, bisa mencuri hati pewawancara, pewawancara itu akan senang, merasa dihargai, dihormati dan menilai mungkin kita seseorang pribadi yang menarik, kemudian berbeda dengan yang lainnya. Dari situ pewawancara akan melihat apa ya, kita sebagai, ah mungkin ini, pribadi yang sedang dicari BIP nih, seperti itu. Jadi, eee, perlu kita untuk membuat kesan pembukaan yang baik gitu. Tak berbeda juga, kita perlu juga membuat penutupan yang baik gitu, kesan penutupan yang baik. Mengapa penting? Karena ini untuk, meyakinkan kembali pewawancara atas kemampuan kita, kapabilitas kita untuk diterima menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit, seperti itu yang sebelumnya kita ceritakan dari awal sampai akhir itu gitu loh. Dengan kita membuat pesan penutupan yang baik, yang kuat, itu akan meyakinkan hati pewawancara dan tidak mungkin kita akan menjadi salah satu yang direkomendasikan oleh pewawancara untuk menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 seperti itu. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir ini, teman-teman. Penting sekali untuk kita siapkan bersama-sama. Poin yang ke-8 ini yang terakhir. Yaitu pahami betul konsep moderasi beragama, teman-teman. Ya, konsep moderasi beragama itu sangat penting sekali karena seperti kita ketahui, yang paling berwenang sekali untuk menjaga, melestarikan, dan merawat keharmonisasian khususnya hubungan atau relasi antar agama yang ada di Indonesia, itu kan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi keluarga besar Kementerian Agama,
atau yang sudah gitu kan mungkin jadi pegawai di Kementerian Agama tentunya diharapkan menjadi pelopor eh, konsep atau pengaplikasian moderasi beragama ini di masyarakat. Jangan sampai justru teman-teman itu menjadi apa ya, pelaku kekisruhan di masyarakat seperti itu. Tidak bermoderasi agama seperti itu. Jadi penting sekali untuk dipahami konsep konsep moderasi beragama dan sekaligus pengaplikasiannya seperti itu. Karena setelah pengamatan yang aku lakukan, semua award tahun lalu itu ditanyain tentang konsep moderasi beragama semua, serta pengaplikasiannya seperti itu. Jadi mungkin nanti pengaplikasiannya di apa ya? Disajikan pernyataan atau deskripsi kondisi yang ada di masyarakat, kemudian sikap teman-teman itu seperti apa, ataupun juga yang sifatnya tekstual gitu. Apa ya, konsep moderasi beragama menurut Anda bagaimana? Kemudian eh, sebutkan contohnya gitu dan lain sebagainya. Pokoknya poin ini penting sekali untuk dipahami konsep maupun aplikasinya seperti itu. Nah, itu teman-teman 8 poin tips yang perlu kita siapkan untuk menghadapi seleksi wawancara. Dengan 8 tips ini, aku yakin sedikit banyak akan membuat diri kita siap dalam menghadapi seleksi substansi atau wawancara seperti itu. Nah, pasti nanti saat menghadapi seleksi wawancara pasti ada rasa gugup yang sangat mengguncang hati kita gitu. Kalau aku sarankan itu berusahalah ya, walaupun tidak semua bisa dengan cepat untuk membuat hati tenang gitu. Jadi berusahalah untuk tenang agar materi atau data-data yang sudah masuk ke dalam pikiran kita yang sudah kita kumpulkan tidak buyar seperti itu. Tenang, 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 dan konsentrasi itu. Fokus, 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 dan latihan ya teman-teman. Wawancara itu tidak segampang yang kita kira gitu. Tinggal ngomong aja gitu. Tidak. Jadi perlu latihan, perlu berlatih tiap hari gitu. Data, 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 latihan, latihan, latihan. Itu. Itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. 8 tips ini untuk mempersiapkan diri seleksi substansi atau wawancara. Semoga nanti bisa lancar seleksi wawancaranya, bisa memuaskan, dan bisa mencuri hati pewawancara dan direkomendasikan menjadi award Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Sebelum aku tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini semakin berkembang teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.